kita siapkan bahan biang, ada 2 sendok makan tepung terigu protein tinggi dan 80 ml susu cair. Ini kita campurkan tepung terigu protein tinggi dengan susu cairnya, kemudian kita aduk rata sampai tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, ini kita masak di atas kompor dengan api kecil sambil diaduk sampai dengan membentuk pasta. Aduk terus, jangan sampai ditinggal supaya tidak lengket dan tidak terlalu menggumpal. Nah, ini sudah membentuk pasta, ini kita matikan apinya. Kalau sudah, kita sisihkan. Kita siapkan bahan roti, ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 20 gram gula pasir, 1 butir kening telur yang beratnya kurang lebih 15 gram, 2 gram ragi, 120 ml susu cair, dan bahan biang. Tambahkan garam secukupnya dan 25 gram mentega atau butter. Perlu dicatat bahwa kuning telur dan susu cair itu sama dengan 140 ml setelah digabungkan. Jadi cairan yang kita gunakan itu adalah cairan dari kuning telur dan susu cair. Kita langsung saja masukkan tepung terigunya. Ini saya menggunakan chopper Mitsubishi CH100, kemudian masukkan gula pasir, masukkan kuning telur, ragi, kemudian susu cair. Nah, ini telur dan susu cairnya kalau digabungkan jadi satu itu volumenya 140 ml. Kemudian kita masukkan bahan biangnya, jangan lupa. Ini kita aduk sampai rata. Kemudian masukkan garam dan mentega. Kita aduk lagi sampai tercampur rata dan cukup kalis. Ini adonannya terlihat masih lengket ya, karena cairan yang saya gunakan tadi lebih dari 140 ml. Jadi nanti kalau bikin adonan roti sebaiknya jangan lebih dari 140 ml untuk adonan tepung kering 250 gram. Ini kita pindahkan rotinya ke papan alas kerja. Kemudian kita bagi menjadi 12 bagian. Ini masing-masing beratnya sekitar 44-45 gram. Setelah dibagi, kita rounding. Jangan lupa jika adonan terlalu lengket, olesi tangan dengan minyak goreng secukupnya. Olesi juga ke papan alas kerja, atau bisa juga menggunakan tepung. Cuma di sini saya tidak menggunakan tepung di papan alas kerja supaya tepung keringnya tidak menempel di adonan dan tidak menyebabkan roti menjadi kering di bagian permukaannya nanti. Nah, di sini untuk plastik penutup adonan saya beri tepung secukupnya supaya adonan roti yang ditutupi plastik itu tidak lengket di bagian plastiknya. Nah, setelah kita rounding, kita bentuk rotinya sesuai selera dan beri topping sesuai selera saja. Di sini saya menggunakan sosis dan saus spaghetti dari Del Monte. Kemudian ada keju dan mayones. Saya tambahkan oregano supaya lebih wangi sedikit, ada khas wangi pizzanya. Bentuk semua adonan sampai selesai.
Ini loyang yang kedua, kita tutup menggunakan kain bersih atau plastik kurang lebih selama 45 menit, sesuaikan dengan suhu di sekitar. Nah, ini loyang yang pertama, ini sudah mengembang selama 45 menit tadi. Kalau sudah mengembang, kita olesi permukaan roti dengan susu cair atau bisa juga menggunakan susu evaporasi atau air biasa supaya permukaan rotinya tetap lembab. Kemudian di sini saya tambahkan saus spaghetti. Sesuaikan selera aja ya. Resep orang lain boleh dijadikan sebagai referensi, tapi tetap selera kita yang paling utama. Di sini saya tambahkan mayones dan sedikit parutan keju. Bisa juga menggunakan mozzarella. Saya tambahkan oregano. Nah, sambil kita beri topping, ini ovennya kita panaskan dulu selama 10 menit di suhu 180 derajat tapi atas dan bawah. Kalau sudah 10 menit, kita masukkan roti dan panggang selama 23 sampai dengan 25 menit. Sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Di sini saya panggang menggunakan suhu atas 180 derajat dan suhu bawah juga 180 derajat. Nah, ini dia hasil roti dari loyang yang pertama. Bagian bawahnya juga matang, sudah berwarna golden brown, tapi di bagian pinggirnya tampak agak kering. Tapi untuk rotinya di bagian atas dan bagian dalamnya tetap lembut. Nah, ini untuk hasil roti di loyang kedua dengan suhu atas 180 derajat dan suhu bawahnya 170 derajat. Nah, ini untuk bagian bawahnya matang dan tidak kering. Bagian atasnya juga empuk, bagian dalamnya lembut. Nah, silakan sesuaikan suhu yang digunakan dengan hasil roti yang diinginkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.